Halo teman-teman semua, balik lagi dalam kelas TOEFL untuk skill reading. Kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe dari pertanyaan yang akan teman-teman temui pada saat tes TOEFL, khususnya untuk section 3 yaitu reading. Langsung kita lihat saja, jadi sebelum teman-teman mengikuti tes, ada baiknya teman-teman mengetahui tipe pertanyaan seperti apa saja yang akan diujikan pada saat tes TOEFL. Oke, langsung saja. Jadi di dalam pada saat mengikuti TOEFL, teman-teman akan mendapatkan 5 teks dengan 50 pertanyaan. Jadi masing-masing teks biasanya terdiri dari 8 sampai 12 pertanyaan dengan total 50 pertanyaan dan pada umumnya 10 pertanyaan per teks yang diberikan. Jadi keseluruhan pertanyaan tersebut maksud saya masuk dalam kategori ini ya. Yang pertama ada kategori main idea atau main topic. Jadi pertanyaan menanyakan tentang ide pokok dari teks yang diberikan. Yang kedua ada directly answered question. Yang ketiga ada indirectly answered question. Kemudian ada vocabulary questions dan yang terakhir ada overall review question. Jadi harap diingat untuk teman-teman semua, sebelumnya kita sudah belajar tentang strategi bagaimana menjawab soal reading TOEFL ini. Jadi strategi yang sangat penting yang harus diingat adalah skimming dan scanning. Jadi bisa kita lihat di sini untuk contoh main idea ini sangat diperlukan skimming, yaitu membaca cepat ya. Sedangkan untuk directly answer question sampai dengan vocabulary ini sangat diperlukan scanning, yaitu karena kita mempunyai keyword, jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan teks secara menyeluruh gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah scanning pada keyword yang diberikan di dalam teks. Kemudian yang terakhir ada overall review. Di sini teman-teman bisa menggunakan scanning dan scamming. Kedua skill tersebut dibutuhkan ya. Jadi ketika teman-teman tes TOEFL ya pada skill reading ini, yang pertama harus dilakukan adalah menganalisis pertanyaannya terlebih dahulu. Ketika teman-teman membuka booklet soalnya, lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada teks tersebut. Jadi jangan langsung membaca teks yang diberikan ya, karena itu akan membuang waktu teman-teman. Jadi fokus untuk menganalisis teks dan maksud saya menganalisis pertanyaan dan kemudian memutuskan pertanyaan mana yang mudah untuk dijawab terlebih dahulu. Jadi jangan hindari menjawab main idea di awal karena ini memerlukan waktu yang lebih dari 1 menit saya rasa ya. Jadi dahulukan menjawab soal seperti vocabulary question karena itu bisa dijawab dengan waktu yang dengan waktu yang sedikit gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat masing-masing tipe pertanyaan ini beserta dengan contohnya. Baik, yang pertama kita mulai dengan main idea atau main topic question, yaitu menanyakan tentang ide pokok dari teks yang diberikan. Umumnya, pertanyaan main idea atau main topic ini berada pada awal teks gitu ya. Pertanyaan ini muncul di awal di tiap teks gitu. Pertanyaan pertamanya biasanya tentang main idea topik. Jadi hindari untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu karena ini akan memerlukan waktu yang tidak sedikit gitu ya dibandingkan dengan pertanyaan vocabulary. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengetahui bahwa ini main idea topik, bahwa ini pertanyaannya menanyakan tentang main idea. Jadi teman-teman dapat mengetahuinya dengan melihat contoh-contoh soal yang ada di bawah ini. Seperti what is the main idea of the passage? Atau what is the passage primarily about? Ini juga menanyakan main idea. Atau juga bisa menanyakan topik ataupun subjek. Semua soal ini
fokus menanyakan main idea ya dari teks yang diberikan. Kemudian untuk strateginya, bagaimana cara menjawab soal main idea topik ini ya. Jadi untuk menjawabnya, teman-teman hanya perlu membaca kalimat pertama dari tiap paragraf yang ada di dalam teks. Diikutkan dengan kalimat terakhir untuk paragraf terakhir. Jadi untuk setiap paragraf itu dibaca kalimat pertamanya ya. Khusus untuk untuk paragraf terakhir kita membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Oke, baik. Untuk lebih teman-teman bisa lebih paham, kita langsung lihat saja contoh soalnya. Oke. Berikut pertanyaan jenis pertanyaan main idea question ya. Di sini ada start text, ada 2 paragraf dan ada 2 pertanyaan. Kita lihat dulu untuk pertanyaan nomor 5, yaitu the passage mainly discuss, ya. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Oke, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa strateginya adalah membaca kalimat pertama dari tiap paragraf di dalam teks. Jadi kita mulai saja dengan paragraf pertama. Itu kita mulai dari hurricane, generally occur, sampai bla bla bla, sampai part of the ocean. Harap diingat bahwa yang kita baca adalah kalimat pertama, bukan baris pertama ya. Jadi jangan baris, jadi sampainya sampai di ujung November ini misalnya. Jadi cari sampai titiknya. Di sini untuk paragraf pertama, kalimat pertamanya berakhir pada baris ketiga begitu. Oke, kita sudah baca untuk paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua dimulai dari of the tropical storm, bla bla bla, sampai kepada to be called hurricane di baris kedua ya. Oke, karena ini hanya terdiri dari 2 paragraf, maka ini paragraf terakhirnya kita juga harus membaca kalimat terakhirnya. Dan kebetulan di kalimat terakhir juga ada 2 kalimat saja. Jadi kita mulai langsung membaca yang to be classified as hurricane ini sampai per hour, sampai terakhirnya ya. Oke, dari kalimat ini, dari kalimat yang sudah kita baca ini dapat kita simpulkan bahwa main idea-nya itu adalah, kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Yang yang menjadi maksud saya jawaban yang tepatnya adalah D. Ya. Kenapa D? Kenapa hurricanes in one part of the world? Tidak C ya, the weather. Oke, mungkin teman-teman menanyakan seperti itu. Kenapa tidak weather? Karena ini hanya membahas tentang hurricane ya, tidak membahas weather lain-lain, misalnya hujan ataupun angin dan sebagainya. Jadi hanya fokus pada badai saja. Kemudian hurricane in one part of the world. Kenapa kita pilih ini? Karena ini hanya membahas hanya di North Atlantic saja ya. Begitupun di paragraf kedua hanya di North Atlantic saja. Jadi hanya bagian North Atlantic saja, tidak di bagian lainnya, misalnya Pasifik, ataupun benua Amerika, ataupun European continent, misalnya, ataupun Australian continent ya. Hanya terfokus pada North Atlantic saja. Makanya jawaban yang tepat di sini adalah yang menjadi ide pokok dari teks tersebut adalah D, hurricanes in one part of the world. Oke. Kemudian nomor selanjutnya kita lihat nomor 6. Pertanyaannya adalah the best title for this passage would be. Ini untuk pertanyaan seperti ini title, ini juga menanyakan tentang ide pokok sebenarnya ya. Jadi teman-teman dapat mengaplikasikan strategi yang sama tadi, yaitu membaca tiap kalimat pertama dari tiap paragraf yang ada dalam teks. Kalau ada 3, yang ketiga juga harus dibaca sampai yang keempat, yang kelima, gitu ya. Jadi karena kita sudah baca tadi,
dapat kita simpulkan bahwa title-nya yang sesuai untuk ini adalah B, ya. Kenapa B? Karena ini Storm of the Northern Atlantic, ya. Sama idenya tadi, hanya membahas hurricane yang ada di bagian Atlantik saja, bagian North Atlantic saja. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman, kemungkinan jawabannya itu dalam bentuk sinonim ya. Di sini ada hurricane, ada storm ya. Kedua-duanya sama itu ya, storm dan hurricane itu sinonimnya. Jadi jangan bingung gitu ya, jangan terkecoh hanya karena ini katanya berbeda, kita jadi bingung, wah ini kayaknya bukan jawabannya begitu. Tapi lihat idenya gitu ya. Makanya jawaban B yang paling tepat karena ini hanya membahas Storm of the Northern Atlantic saja. Baik. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Tipe soal selanjutnya maksud saya yaitu untuk directly answered question. Dapat teman-teman lihat bahwa untuk directly answered question ini ada 3 bentuk soalnya. Ada yang stated, ada yang unstated, dan ada pronoun reference. Yang stated ini maksudnya adalah dijelaskan di dalam teks ya. Sedangkan unstated tidak dijelaskan dalam teks. Kemudian yang pronoun reference itu ya menanyakan maksud dari pronouns yang ada di dalam teks. Nanti kita akan lihat contohnya satu persatu. Oke, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengetahui, oh ini pertanyaannya stated gitu ya. Teman-teman bisa melihat contoh soal di bawah ini yang kemungkinan soal yang diberikan seperti ini. Misalnya, according to the passage, bla bla bla. Jadi di titik-titik ini nanti akan diberikan keyword ya. Untuk teman-teman bisa melakukan scanning. Jadi skill yang kita gunakan di sini adalah scanning, berbeda dengan skill sebelumnya di main idea question yang kita lakukan adalah skimming. Jadi di sini teman-teman tidak perlu membaca teks keseluruhan, hanya perlu melihat keyword di dalam teks saja dan tinggal membaca kalimat yang ada keywordnya tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah it is stated in the passage that bla bla bla. Kemudian juga the passage indicates that, atau juga bisa which of the following is true gitu. Kemudian untuk unstated ini maksudnya tidak dijelaskan dalam teks ya, atau yang ya teman-teman tidak bisa menemukan hal ini gitu. Maksudnya not stated, not mentioned, atau not true. Kemudian kita lihat contoh soalnya untuk unstated itu adalah ada 2 di sini seperti which of the following is not stated, not mentioned, or not discussed, bla bla bla. Atau juga bisa pertanyaannya all the following are true except. Jadi ada jawaban yang diberikan itu seluruhnya benar kecuali satu gitu ya, kecuali ada yang salah di situ. Kemudian yang terakhir ada bentuk soal pronoun reference. Jadi menanyakan pronounnya gitu ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. The word it atau they atau this in line berapa begitu ya. In line X refer to. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya untuk masing-masing bentuk soal ini. Pertama, oke. Pertama di sini ada stated ya, kemudian unstated, ingat kembali, dan yang terakhir pronoun reference. Jadi ada 3 pertanyaan ya dari 3 bentuk yang tadi. Oke, untuk kita jawab yang pertama dulu ya, yang stated, soalnya seperti ini. According to the passage, the National University of the United States, ya. Jadi di sini teman-teman sudah diberikan keyword ya, National University of United States. Jadi gunakan keyword ini untuk scanning gitu, untuk kita mencari kalimat ini di dalam teks. Kita langsung saja fokus ke kalimat itu saja gitu ya, tidak perlu membaca keseluruhan teks karena itu akan membuang waktu teman-teman. Jadi kita cari saja National University di sini. Oke, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, kita ada di sini di baris ketiga National University. Oke.
Kemudian kita lihat lagi apa ada lagi. Oke, bla bla bla. Oke, ada lagi di sini dan di sini ya. Paragraf kemudian setelahnya, oke, nggak ada lagi. Oke. Jadi kalau ketika kita sudah menemukan keywordnya di dalam teks, kita hanya perlu membaca kalimat yang ada keyword ini. Jadi kita baca dulu yang pertama. Then he left an endowment for the purpose National University in his will. Kemudian during bla 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 bla, the idea of National University continued to receive the support of various US presidents, ya. Bla bla bla. Oke, jadi dari kalimat yang kita baca di atas itu dapat kita simpulkan bahwa tentang National University of the United States itu does not exist, ya. Kenapa jawabannya B? Karena bisa kita lihat lagi bahwa ini masih a propose, ya, the proposed National University. Masih dalam bentuk pengajuan gitu ya. Kemudian juga di yang keduanya the idea, ya. Ini masih dalam bentuk idea, belum ada realisasinya. Makanya dapat kita simpulkan bahwa the National University of the United States does not exist. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang unstated. Jadi contohnya seperti ini, which of the following is not mentioned in the passage, ya, bisa dilihat not mentioned in the passage about Andrew Carnegie. Jadi keywordnya di sini atau kata kuncinya adalah tentang Andrew Carnegie. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti di nomor 1 tadi, yaitu kita cari keywordnya di dalam teks berikut. Oke. Kalimat baris pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada. Oke, dan kita baru menemukan Andrew itu di sini nih. Andrew Carnegie. Oke, jadi kita langsung membaca, kita hanya perlu membaca kalimat ini berarti. Oke, and philanthropist Andrew Carnegie pursued bla bla bla. Oke. Oke, baik. Kalau pertanyaan seperti ini diingat ya, kalau ada not-nya, berarti untuk jawabannya 3 jawaban ini benar, dapat ditemukan dalam teks, dan yang satunya salah atau tidak dijelaskan dalam teks. Kalau teman-teman sudah melihat keywordnya dan sudah membaca kalimatnya, tapi masih masih ragu gitu atau masih belum paham gitu ya, jawabannya yang mana yang benar. Teman-teman bisa melihat jawaban per jawabannya, kemudian melihat informasi apakah diberikan di dalam teks atau tidak gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak paham ini, mari kita lihat per jawabannya gitu. Kita coba dulu A. He was interested in doing charity work and good deeds for the public. Ada nggak idea ini di dalam ini? Oke. Tidak bisa kita temukan ini ya, kata-kata kalimat seperti ini. Tapi ini adalah arti dari filantropis ya. Jadi makanya tadi di awal di kelas sebelumnya saya jelaskan you really need to expand your vocabulary ya. Jadi bisa jadi gitu sama seperti di main idea tadi. Jawaban yang diberikan itu dalam bentuk sinonimnya atau dalam bentuk lainnya, tapi masih dalam artian yang sama. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa filantropis ini adalah orang-orang yang suka melakukan charity, ya, melakukan donasi, melakukan sumbangan dan sebagainya. Itu disebut filantropis. Makanya idea A ada, jadi ini bukan yang not mentioned. Kemudian kita coba B. He was a member of Congress. Apakah ada idea ini? Oke, kita coba lihat di teks. Bla 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 bla. Oke, ada kongres di sini. Oke. Tapi apakah si Andrew ini bagian dari apakah dia itu member of Congress? Oke, kita baca kembali. Tidak ada ya. Tidak ada penjelasan bahwa dia a member of Congress. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawabannya untuk nomor 4 itu yang tidak dijelaskan di dalam teks atau not mentioned adalah B ya. Oke.
diperhatikan juga bahwa walaupun ada katanya kongres di sini, tapi tidak ada idenya ya. Jadi jangan terkecoh hanya dengan satu kata yang teman-teman bisa temukan di dalam teks. Jadi teman-teman memang harus benar-benar memahami idenya gitu. Bukan kata-katanya teman-teman harus tahu semua, tapi ide dari kalimat tersebut apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Untuk ini yang kelima. Yang kelima ini adalah contoh soal untuk pronoun reference ya. Contohnya seperti ini. The pronoun it in line 7 refers to. Ya. Untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman tidak perlu bingung lagi ya. Ini sangat mudah ya. Maksudnya mudah dalam mencari keywordnya. Jadi difokuskan kepada it yang ada di line 7. Oke, kita langsung ke line 7. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit. Di dalam soal TOEFL reading, teman-teman akan menemukan begini ya, ada tulisan line di samping teksnya. Line 5, line 10, bla 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 ya, dan sebagainya. Jadi jadi gunakan line ini ya sebagai panduan. Kalau misalnya disuruh lihat pada pertanyaannya menyuruh kita untuk melihat di line 10 misalnya. Jadi jangan teman-teman menghitung dari kalimat pertama, baris pertama begitu, 1, 2, 3, itu akan membuang waktu. Jadi gunakan panduan ini, kalau misalnya ke 11, kita langsung mulai dari 10, oke, 10, 11 gitu. Jadi tidak perlu menghitung dari awal. Jadi inilah fungsi line yang diberikan di dalam teks ya. Oke, balik lagi ke soal ini. Pronoun it pada line 7, in line 7. Oke, jadi 5 langsung 6, 7 ya. Kita cari it di line 7. Oke, ini ada di sini. Oke, ada it di sini. Oke, untuk mengetahui reference pronouns, kita harus membaca satu kalimat yang ada pronouns-nya di sini. Jadi kita mulai dari sini ya. Although the original idea bla 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 sampai akhir ya. Sampai sebelum it lah gitu. Sampai sebelum it ini, sampai sebelum pronouns-nya. Karena pastinya pronoun itu pasti jawabannya itu di belakangnya gitu ya. Di belakang ini, nggak mungkin di depannya, tidak mungkin. Karena it ini pasti merefer hal sebelumnya. Dalam kalimat yang sama biasanya ya. Atau bisa jadi dalam kalimat yang sebelumnya. Pokoknya dalam kalimat yang di belakangnya, nggak mungkin di depannya. Jadi di sini kita hanya perlu baca dari although the original idea has not yet been acted upon, ya. Kemudian it. Oke, jadi yang di refer dari it ini apa? Apakah the cause? Oke, kita cari ada the cause di sini. Nggak ada. Ada, tapi terlalu jauh ini. Ya, terlalu jauh, nggak mungkin. Oke. Kemudian the beginning of the present century. Ada juga at the beginning of the present century, tapi itu di kalimat yang lain. Jadi belum tepat ya. Kita cari yang lebih tepat. Oke, the original idea. Apa ada? Oke, ada the original idea di sini ya. Oke. Jadi ini refer dari ini ya. Kemudian kalau yang di kongres nggak mungkin ya. Itu totally wrong. Karena dia di depan it. Jadi dari awal kongres ini tidak menjadi pilihan yang kita consider gitu ya, yang kita pertimbangkan. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C, the original idea. Baik. Oke, jadi bisa diingat teman-teman ya, untuk directly answer question ini teman-teman harus melakukan scanning. Jadi tidak perlu membaca keseluruhan teks, hanya perlu melihat posisi atau letak dari keyword yang diberikan di dalam soalnya. Oke, baik. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Untuk tipe soal selanjutnya, begitu ya. Contoh soal berikut dengan, maksudnya tipe soal berikut dengan contohnya. Yaitu untuk indirectly answered question. Untuk indirectly answered question ini ada dua model soalnya. Yang pertama itu ada implied question dan yang kemudian transition question. Jadi implied question ini pertanyaan yang tersirat gitu ya. Jadi kemungkinan teman-teman tidak mendapatkan
idenya secara langsung gitu. Jadi teman-teman harus memutuskan gitu. You have to decide by yourself what is the idea of this. Jadi apa yang tersirat dari kalimat yang diberikan ini, ya. Sedangkan untuk transition question itu adalah transisinya. Kalimat sebelumnya itu apa atau kalimat yang setelahnya itu apa, begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat di soal masing-masing. Sebelumnya kita lihat dulu untuk contoh soal implied question ini. Di sini ada 3 contohnya, seperti it is implied in the passage that, kemudian it can be inferred from the passage that, dan juga what probably happened, bla bla bla. Ini sama dengan directly answer question tadi. Skill yang kita perlu gunakan adalah yang scanning, karena kita juga mendapatkan keyword di dalamnya, dalam soalnya. Kemudian untuk transition question, ada 2 contohnya. Yang pertama di paragraph preceding the passage probably, sama the following ya. Dapat diingat di sini satu preceding, satu following. Kalau preceding berarti menanyakan kalimat sebelumnya, kalimat dari paragraf sebelumnya, kalimat atau paragraf sebelumnya, bahasanya apa. Sedangkan following, kalimat atau paragraf selanjutnya itu apa bahasanya. Oke, langsung kita lihat ke contoh soalnya untuk lebih paham ya. Kita mulai yang pertama tentang implied question. Di sini ada teksnya dan ada 2 contoh soal. Yang pertama, ada it is implied in the passage that if a kayak has two holes then, ya. Kita mulai dulu yang pertama, kita coba jawab yang pertama dulu. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa ini ada keywordnya ya. Jadi tentang kayak, kayak has two holes. Jadi ini keywordnya, kayak dan two holes. Kemudian langsung kita scanning, kita lihat langsung di mana ada kata kayak dan holes ya, yang mendiskusi tentang kayak dan holes. Oke, paragraf pertama ada, kita lihat tidak ada. Kemudian yang kedua, oke, ada kayak, tapi tidak ada hole-nya. Oke, kita keep in mind dulu ya. Oke, ada kayak di sini di awal. Oke. Kemudian kita lihat lagi ke depan. Oke, ada kayak lagi, tapi belum ada idea hole-nya. Kemudian bla 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 sampai kayak lagi. Oke. Kemudian ada ini, sudah kita ada hole di sini ya. Ada hole or holes ya. Oke, baik. Jadi kita perlu membaca kalimat yang ada ininya ya, yang ada keywordnya. Oke, baca yang pertama. Oke, good. Kalimat yang kedua, bla 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 sampai kalimat ketiga. Oke, sampai ke hole-nya. Ini yang lebih mendekati gitu ya. Oke, kita baca. Kaya is covered over except for the hole ya. Oke, or holes for it riders or riders ya. Bisa dilihat ini dalam bentuk pluralnya atau jamaknya begitu. Oke, jadi dari kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa if a kayak has two hole, then it accommodate two riders ya. Kalau satu hole-nya, kalau lubangnya satu, berarti hanya bisa ditumpangi oleh satu orang. Tapi kalau hole-nya ada dua, bisa ditumpangi oleh dua orang ya. Ini sangat mudah ya, maksudnya mudah untuk kita simpulkan begitu ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui idenya. Teman-teman tidak harus paham keseluruhan kata-kata yang ada di dalam teksnya. Teman-teman hanya perlu tahu idenya. Jadi, ini gitu. Kalau tidak tahu satu atau dua kalimat itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman paham idea dari kalimat tersebut. Oke, kita lihat contoh satu lagi ya tentang implied question juga. Jadi yang nomor 2 ini, it can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be ya. Oke, jadi kita menggunakan strategi yang sama lagi. Baik, untuk nomor 2 kita tetap menggunakan strategi yang sama seperti nomor 1, yaitu kita cari keywordnya di dalam teks. Di sini tentang
tentang animal ya, yang jadi apa keywordnya adalah animal. Kita lihat kembali dari paragraf pertama, kita scanning dengan cepat, apakah ada kata animals di sini? Tidak ada. Kalimat paragraf kedua juga tidak ada. Paragraf ketiga, oke baik, 1, 2, oke, tidak ada. Oke, kita baru temukan di bawah ya, di sini. Oke, larger animals. Jadi yang dimaksud dengan animal ini apa? Jadi kita untuk mengetahuinya kita baca keseluruhan kalimat yang ada keyword ini. Oke, kita mulai saja dari di umiyak ini ya mungkin. Oke. The umiyak is used to hold belonging, blah 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 blah, and it is used for hunting larger animal that are too big to be hunted in a kayak. Ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa larger animal di sini bahwa yang tidak bisa dihanti gitu ya, nggak bisa ditangkap dengan kayak, harus menggunakan umiya ini. Oke, jadi apakah jawabannya? Apakah kanguru, snake? Oke, balik lagi sebelumnya teman-teman sudah tahu ya, mungkin ketika membaca untuk jawaban nomor 1 tadi bahwa kayak ini adalah semacam boat begitu ya, something like a canoe di sini ya. Berarti ini seperti kanu atau boat, jadi ini pasti di air gitu ya. Dan kanguru dan snake tidak mungkin ya memburu kanguru dan snake ini dengan kayak gitu ya. Jadi kedua pilihan A, B ini sudah kita eliminasi di awal. Jadi kita ada pilihan C dan D. Oke, baik ada a whale dan a salmon. Apakah jawabannya C or D? Jadi kita baca kembali. Di sini jelaskan larger animals that are too big to be hunted in kayak. Ya, apakah itu? Jadi dapat kita simpulkan karena ini tersirat bahwa yang dimaksud adalah a whale ya, nggak mungkin a salmon karena kalau a salmon itu kecil dan itu bisa ditangkap dengan kayak saja gitu ya, nggak perlu kita pakai umiyak ini. Oke, good ya. Jadi diingat bahwa untuk contoh soal seperti ini, teman-teman hanya perlu melihat keywordnya di dalam teks saja ya. Oke, kemudian kita lihat contoh soal untuk transition ya. Masih di indirectly answer question. Jadi untuk transition ini di sini ada 2 contoh soal untuk preceding 1 dan untuk following 1. Jadi keduanya ini menggunakan strategi yang sedikit berbeda gitu ya. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, kita mulai dengan yang pertama dulu. The paragraph preceding this passage. Jadi yang jadi kata kunci di sini adalah preceding. Kalau pertanyaannya itu menanyakan tentang preceding, berarti teman-teman strateginya adalah hanya membaca kalimat pertama di paragraf yang dalam teks tersebut. Jadi harap diingat bahwa ini tidak seperti main idea yang kita harus membaca setiap paragraf. Di sini kita hanya perlu membaca kalimat pertama di paragraf ini ya. Di dalam teks tersebut ya. Kalimat pertama dari paragraf pertama. Jadi untuk teks yang diberikan di sini kita hanya perlu membaca another program instrumental in population sampai cosmos ini ya. Oke. Kemudian bisa langsung kita simpulkan ya. Karena ini masih indirectly, masih pertanyaan tersirat, jadi kita harus menyimpulkan apa kalimat atau idea yang dijelaskan dalam kalimat sebelumnya, dari paragraf sebelumnya. Jadi begini, jadi idenya begini. Jadi katakanlah ini ada kalimat lagi di atasnya ya. Tapi kan kalau ini kan tidak ada gitu. Kalau ada kalimat lagi di atasnya atau kalimat sebelumnya di paragraf sebelumnya kira-kira menjelaskan tentang apa idenya. Oke, karena ini karena kalimat selanjutnya maaf, maksud saya karena kalimat dalam paragraf ini dimulai dengan another program instrumental in the popularization of science was cosmos,
dapat kita simpulkan bahwa di kalimat sebelumnya juga menjelaskan another program lagi gitu ya. Another program berarti ada program lain lagi yang dijelaskan di atas ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah A ya. A different scientific television series ya. Dari mana kita tahu? Clue-nya another program dan juga science ya, tentang science gitu, program tentang science. Jadi bisa jadi kalimat di paragraf sebelumnya menjelaskan idea tentang a different scientific television series. Jadi menjelaskan program lain lagi gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang following. Jadi bisa dilihat bahwa perbedaannya hanya satu preceding dan satu following. Untuk following berarti kalimat selanjutnya ya. Paragraph following this passage most likely contains information on what. Ya. Kemudian ada pilihannya A, B, C, dan D. Oke, untuk nomor 2 ini untuk following harap diingat kita strateginya membaca kalimat terakhir dari paragraf terakhir ya. Karena ini hanya satu paragraf, jadi kita hanya perlu membaca ini. Mana? Ya, ini kalimat terakhirnya. The principal writer and bla 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 sampai ke prize winning author. Ya, ke prize winning author. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalimat selanjutnya most likely discuss about C ya, Carl Sagan. Karena kenapa? Karena dapat kita lihat di sini kalimat terakhirnya menjelaskan tentang Carl Sagan. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer ya. Dia seorang astronomer and Pulitzer Prize winning author. Jadi most likely kalimat selanjutnya setelah paragraf ini mendiskusikan tentang the astronomer Carl Sagan, menjelaskan tentang Carl Sagan. Gitu ya. Oke, jadi harap diingat untuk preceding kita membaca kalimat pertama, sedangkan untuk following kita membaca kalimat terakhir. Baik. Kita lanjutkan ke tipe pertanyaan selanjutnya. Di nomor 4 kita ada vocabulary question. Jadi ini pertanyaan yang saya sarankan untuk teman-teman jawab duluan ketika melihat atau ketika membuka buklet TOEFL reading ya. Karena jenis pertanyaan seperti ini lebih mudah dijawab daripada main idea topik. Main idea atau main topic question maksud saya. Oke, untuk vocabulary question, teman-teman dapat melihat contoh soalnya seperti ini. The meaning, ya, the meaning of X in line Y, ya. Kemudian the word X in line Y is closest in meaning, bla bla bla, ya. Oke, kemudian strateginya untuk menjawab vocabulary question ini bisa kita lihat di bawah. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan clue, ya. Jadi clue-nya seperti punctuation, yaitu tanda baca, koma, garis, titik dua, bracket, ya kurung, tanda kurung, dan sebagainya. Biasanya yang dijelaskan di dalam tanda kurung itu adalah penjelasan dari kata yang diberikan. Atau juga bisa menggunakan restatement. Contohnya misalnya menggunakan or gitu ya. Misalnya kid or a child, a kid or a child, itu berarti kalau ditanyakan what is a kid, jawabannya a child. Karena itu sama, karena itu restatement. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan example. Kalau misalnya dalam kalimat tersebut diberikan example. For example atau for instance, bla 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 ya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya untuk ini. Kemudian ada juga kemungkinan vocabulary itu untuk difficult word ya. For difficult word, read the whole sentence where the keyword is located. Untuk difficult word ini gunakan konteksnya. Jadi baca keseluruhan kalimat yang ada keyword ini yang ada kalimat yang ditanyakan di soal ini. Maksud saya kata yang ditanyakan dalam soal ini ya.
Jadi gunakan konteksnya, apa yang dimaksud dengan ini gitu. Kemudian satu lagi adalah use context for simple word. Jadi untuk kalimat yang mudah, untuk simple word itu jangan teman-teman terkecoh gitu karena ini simple word, teman-teman langsung mengambil terjemahan literally gitu ya, yang sinonimnya yang artian yang sangat simple gitu ya. Karena biasanya untuk simple word ini penggunaannya berbeda gitu, artian dalam kalimat tersebut agak berbeda. Jadi gunakan konteksnya. Itu sama seperti yang untuk difficult word, baca keseluruhan kalimat yang ada di dalamnya keyword tersebut biar teman-teman paham maksudnya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah untuk clue ya, yang menggunakan clue. Di sini pertanyaannya adalah according to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Jadi menanyakan teddy bear. Jadi yang jadi keywordnya adalah teddy bear. Jadi kita langsung melihat teddy bear ya di line 1 ya. Jadi nggak usah kita fokus ke line yang lain, hanya lihat line 1 saja. Berarti baris pertama, oke, kita udah temuin di sini teddy bear. Jadi teddy bear ini apa? Kalau di sini berarti clue-nya itu penjelasan ya, atau restatement. Teddy bear is a child toy. Oke, baik. Jadi jawabannya apa? A, B, C, or D ya, yang sesuai dengan yang diberikan di dalam teks tersebut. Ya, bisa kita simpulkan bahwa jawabannya D, a playthings. Oke, kenapa a plaything? Tidak ada di sini a plaything. Ya, diingat kembali bahwa jawaban yang diberikan bisa jadi sinonim. Ya, child toy ini adalah sinonim dari a plaything. Ya, mainan begitu. Child toy, mainan anak-anak juga mainan ini ya, playthings. Jadi harap be aware ya, be aware of sinonim gitu. Makanya sebelumnya teman-teman sangat saya syaratkan ketika belajar vocabulary, belajar sekalian dengan sinonim dan antonimnya biar teman-teman lebih paham gitu ya, karena itu akan sangat membantu teman-teman dalam menjawab soal reading. Oke. Kemudian kita lihat contoh soal selanjutnya untuk difficult word ya, untuk difficult word, untuk kata yang susah gitu. Biasanya yang masuk ke dalam difficult word ini adalah kata-kata yang jarang digunakan atau jarang kita dengar gitu. Di sini contohnya in line 3, the word widow means ya, widow ya. Widow, oke, apa itu widow gitu ya. Jadi kita hanya fokus ke line 3. 1, 2, 3, oke, di sini ada widow, oke. Widow got. Jadi untuk menjawabnya teman-teman perlu membaca keseluruhan kalimat ini ya, yang ada keywordnya di sini. Oke, di sini widow ya, di kalimat ketiga. Oke, widow got its name because the female blah 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 to kill the male after mating and as a result becomes a widow ya. Oke, jadi widow ini apa gitu maksudnya. Oke, karena melihat dari kalimat ini, kita dapat simpulkan bahwa widow ini adalah dia, a male whose mate has died. Sama seperti idea di atas, ini penulisannya itu diparaphrase namanya ya. Jadi masih idea yang sama tapi ditulis dalam bentuk yang berbeda gitu. Kalau di sini dibilangnya dijelaskan bahwa has been known to kill the male after mating and ya. After mating ya. Kill the male. Sedangkan ini whose mate has died. Itu idenya sama. Gitu ya. Makanya dia become a widow karena dia sudah membunuh male-nya gitu ya after mating gitu. Jadi idenya sama. Jadi be aware of synonym atau paraphrase dari jawaban yang diberikan yang dengan yang di dalam teks gitu ya. Oke, kemudian kita lihat contoh untuk simple word. Ini tentang simple word. Jadi pertanyaannya adalah a school in line 3 is ya. A
A school ini kan sangat umum ya. Everybody knows gitu ya. Hampir semua orang tahu school itu ya sekolah gitu ya. Atau institusi pendidikan. Tapi dilihat dulu konteksnya. Jadi hati-hati ya. Jangan teman-teman terkecoh hanya karena ini kalimatnya mudah gitu. Oh, school. Langsung jawab university atau langsung jawab college. Karena ya itu part of school. Atau mau lebih umum gitu ya, kita jawab D langsung gitu ya, an educational institution gitu, school. Ya, secara literally true ya, correct. Secara harafiah ini benar gitu, an educational institution. Tapi jangan terkecoh, teman-teman harus melihat konteksnya di dalam teks ya. Jadi in line 3 kita cari di line yang ketiga, school. Okay, this one. School. Jadi kita harus baca semuanya. The ideas put forward by Smith blah 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 philosophies of the school of thought called classical economics. Oke, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa school ini bukan merefer ke educational institution ya. Jadi apapun dalam reading itu selalu refer ke teks ya, tidak ke hal di luar lainnya gitu. Jadi bukan basic knowledge kita. Kita tahu school itu sebagai educational institution, tapi dalam teks ini apa gitu ya. Jadi selalu baca teks terlebih dahulu, jangan langsung menjawab uh, menjawab apa? Langsung menjawab pilihan jawabannya gitu tanpa melihat ke dalam teks terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita lihat konteksnya dalam teks bahwa school di sini maksudnya adalah A ya, a common belief atau a school of thought, a common belief. Baik. Oke, jadi harap diingat kembali bahwa untuk apa easy atau simple word ini jangan terburu-buru untuk menjawabnya. Oke, kemudian kita lihat contoh maksud saya tipe soal yang terakhir beserta contohnya, yaitu untuk overall review question. Di sini ada dua model soalnya. Yang pertama ada specific information dan kemudian ada tone, purpose, and course ya. Ini ada 3 sebenarnya. Oke, kita lihat dulu specific information. Ini contoh soalnya seperti ini. Where in the passage does the author first discuss bla bla bla, keywordnya gitu ya. In what line does the author shift his focus to bla bla bla. Untuk untuk strateginya, untuk specific information ini kita menggunakan scanning karena ada keywordnya. Tapi untuk tone, purpose, and course kita menggunakan skimming ya. Karena ini menanyakan hampir seperti main idea keseluruhan. Seperti what is the tone of the passage. Kemudian what is the author main purpose. Ya. Dan yang terakhir what in which course. Oke, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu tone, purpose, dan course ini maksudnya apa. Kalau tone ini menunjukkan emotion atau emosi dari si penulis dalam menulis teks tersebut. Apakah emosinya itu senang, sedih, marah, dan sebagainya ya. Misalnya yang contoh happy itu misalnya teksnya itu tentang holiday, misalnya holiday to some places ya, bla 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 gitu. Itu bisa kita ketahui bahwa setelah membaca keseluruhan teks, wah, oh ini emosi authornya dalam menulis teks tersebut senang gitu ya, atau happy begitu. Oke, jadi itu yang maksud dengan tone, emotion dari si penulis. Untuk purpose, tujuannya ya, tujuan dari si penulis. Jadi teks tersebut ditujukan untuk apa? Apakah untuk mengajak? Apakah untuk memberikan paparan saja gitu, deskriptif tentang sesuatu atau apa gitu ya? Kemudian terakhir course. Jadi course di sini maksudnya adalah jurusan. Jadi bacaan seperti ini ya, bacaan seperti ini dapat ditemukan dalam jurusan apa gitu. Oke, terlebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya ya. Tapi kita lihat dulu untuk yang specific information. Jadi di sini ada contoh soalnya seperti ini untuk specific information. Where in the passage does the author give the name of a baby beaver? Ya, jadi ada keywordnya, kita hanya perlu scanning a baby beaver ada di mana. Oke,
Kita lihat baris pertama, baris kedua, oke, nggak ada. 3, 4, 5, nggak ada. Yang ada hanya beaver ya. Oke, diingat kembali, bisa jadi kata yang dituliskan di dalam soal atau di dalam jawaban itu adalah sinonimnya ya. Atau di paraphrase. Maksudnya masih idea yang sama gitu ya. Oke, jadi baby beaver ini sinonimnya apa gitu? Atau sama dengan apa? Sama dengan young beaver ya. Nih. Oke. Sini jelaskan bahwa consists of 2 adult, 1 male and 1 female. Bisa kita bilang ini sebagai ibu dan bapaknya beaver gitu ya. And 4 to 8 young beaver, ini babynya ya. Young beaver ini baby beaver. Our kids ya. Jadi ini sangat jelas si author menuliskan our kids. Jadi young beaver ini atau baby beaver ini juga dinamakan kids gitu ya. Kids. Kids ya. Iya, it's funny ya. Ya, lucu ya namanya begitu. Oke, jadi jadi ini sangat mudah ya. Kita langsung bisa simpulkan jawabannya bahwa line di mana si author give the name of the beaver adalah di line kedua ya. 1, 2. Oke, jadi jawabannya line 2. Baik ya. Oke, jadi harap diingat bahwa bisa jadi jawaban dan soalnya itu dalam bentuk sinonim. Oke, kemudian kita lihat contoh soal untuk town, purpose, dan course ya. Kita mulai dulu dengan nomor 1 tentang purpose. Jadi ini tujuan dari teks ini apa? Oke. Untuk menjawab soal ini teman-teman harus balik lagi melakukan skimming, yaitu membaca cepat gitu ya. Atau membaca ya seperti main idea lagi gitu ya, membaca tiap paragrafnya untuk mengetahui ide pokoknya, untuk mengetahui idea dari kalimat tersebut ya. Kalau kalau untuk purpose ini teman-teman bisa melakukan strategi yang sama untuk main idea. Jadi karena soalnya seperti ini, hindari juga untuk menjawab soal jenis ini di pertama gitu ya. Selalu fokus ke pertanyaan vocabulary terlebih dahulu. Setelah teman-teman menjawab itu, teman-teman bisa mengalokasikan waktu untuk menjawab soal main idea dan menjawab soal purpose ini ya. Oke. Kita harus baca di sini tentang Truman Capote in Cold Blood, bla 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 in Cold Blood ya. Bla bla bla. Oke. It's a well-known example of the non-fiction novel ya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa setelah membaca semua ya, the purpose of this passage is to to discuss an example of particular literary genre. Kenapa A? Karena ini ya mendiskusikan tentang non-fiction novel. Pastinya ada genre lain dari novel yaitu fiction gitu ya, fictitious novel. Tapi ini fokus kepada non-fiction. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuannya adalah untuk mendiskusikan an example of a particular literary genre. Jadi genre tertentu begitu. Kemudian untuk nomor selanjutnya, nomor 2, kita fokus ke tone ya, ke tone atau emotion dari si penulis. Which of the following best describe the tone of the passage? Jadi emosi si penulis dalam menulis ini apa ya? Apakah cold, sadistic, emotional, atau deskriptif? Kita lihat satu persatu. Cold, tidak ada ya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa ini cold ya. Ini tidak dingin ya ditulisnya. Maksudnya kalau dingin itu nggak ada emosi apa-apa gitu. Kayak plain aja gitu ya. Jadi bisa dilihat jangan terkecoh hanya karena ada kata yang sama ya. Di sini ada cold gitu. Tapi ini bukan fokus dari emosinya ya. Ini hanya judul buku saja gitu. Jadi jangan terpengaruh begini. Kemudian ada sadistik. Teman-teman juga akan mendapatkan kata sadistik di sini di paragraf maksud saya di kalimat keempat ini ada sadistik. Ini juga tidak menunjukkan emosinya. Jadi untuk mengetahui emosi teman-teman memang harus
membaca teksnya seperti membaca main idea topik gitu ya. Jadi harus mengerti isi teksnya begitu. Mengerti idea keseluruhannya gitu. Tidak perlu mengerti kata per kata. Balik lagi. Oke, jadi di sini emosional juga enggak, tidak ada hal-hal emosional di sini. Jadi makanya pilihan jawabannya adalah deskriptif. Jadi ini hanya menjelaskan tentang salah satu genre novel, yaitu tentang non-fiction gitu ya. Jadi ini fokusnya hanya penjelasan deskriptif saja. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, contoh untuk course ya. Di sini pertanyaannya, this passage will probably be assigned reading in which of the following courses? A, B, C, or D ya. Ini bacaan seperti ini biasanya masuk ke jurusan mana gitu? Apakah criminal law? Tidak ya. Walaupun ini bukunya tentang kriminal, tapi ini tidak membahas kriminal gitu ya. Bukan. Kemudian American History bisa jadi, tapi nggak ada history apapun gitu yang jelaskan tentang Amerika ya. Jadi bukan jawabannya. Kemudian C, Modern American Novel, apakah ini? Oke, bisa jadi ya, ini kuat. Tapi coba kita lihat di literary research. Oke, literary research mana yang lebih kuat ya? Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya C gitu ya. D ini bisa tepat ya, tapi masih kurang tepat gitu. Ada yang lebih tepat maksudnya, ada yang lebih tepat jawabannya itu C ya. Kalau di C ini idenya misalnya fisika, biologi begitu ya, maka jawaban D bisa dipilih. Tapi karena ada C, jawaban C lebih tepat begitu ya. Jadi teman-teman juga dalam TOEFL ini teman-teman mungkin akan menemukan jawaban yang hampir mirip gitu ya, yang hampir wah kayaknya ini deket-deket banget gitu ya, seperti ini C dan D ini. Literary ini juga bisa diassign dalam kelas literatur gitu ya. Bisa juga, tapi karena ada kelas modern American novel, ini lebih tepat jawabannya. Baik, jadi itulah keseluruhan tipe pertanyaan dan contoh soalnya masing-masing ya dari 5 tipe pertanyaan yang akan teman-teman temui pada saat mengerjakan TOEFL reading ya. Jadi sekian untuk kelas hari ini. Sampai ketemu di kelas lainnya. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Selalu ingat untuk praktis selalu ya, karena itu akan sangat membantu teman-teman dalam menjawab soal TOEFL, khususnya untuk reading ya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Best of luck for your TOEFL test ya. Oke.